Salam, jumpa lagi bersama saya Advokat Muda. Pada kesempatan kali ini saya merespon dari pertanyaan uh, sobat hukum sekalian yang bertanya tentang, Bang, saat ini banyak fenomena pernikahan siri. Nah, bagaimana kedudukan pernikahan siri ini secara hukumnya, Bang? Nah, baik sobat hukum sekalian, nikah siri secara hukum agama itu sah-sah saja. Namun secara hukum negara dia tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, oleh karena itu, sebagaimana undang-undang perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini senada dengan kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa kawinan itu dibuktikan dengan akta nikah yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Nah, dengan demikian maka perkawinan itu harus sah secara hukum negara dan sah secara hukum agama. Nah, apa dampaknya ketika seorang yang menikah siri atau belum mempunyai buku nikah? Maka secara hukum orang yang tidak mempunyai buku nikah, dia akan berdampak pada keturunannya atau anaknya, sehingga anaknya tidak mempunyai akte lahir atau legal standing yang secara hukum atau administrasi. Nah, begitu juga kepada seorang istri yang nantinya dia tidak mempunyai kekuatan hukum ketika ada waris atau semacamnya. Nah, bagaimana supaya pernikahan siri ini sah secara hukum dan diakui secara negara? Maka negara memberikan solusi kepada masyarakat. Bahwasanya di dalam kompilasi hukum Islam itu, orang yang belum mempunyai buku nikah maka bisa melakukan isbat nikah. Apa itu isbat nikah? Isbat nikah itu adalah pengajuan penetapan pengesahan nikah kepada pengadilan agama. Sehingga dengan disahkannya pernikahan itu maka secara hukum mempunyai kekuatan hukum. Nah, setelah saudara-saudara ini mengajukan permohonan penetapan nikah, maka kemudian hasil dari putusan atau penetapan pengadilan itu dibawa ke KUA untuk mendapatkan buku nikah. Maka pernikahannya yang terdahulu itu dianggap sah atau ditetapkan saat ini. Sehingga anaknya, kalau mempunyai anak, maka itu dianggap atau dicatat secara hukum. Nah, dalam hal apa orang yang mengajukan isbat nikah itu? Di antaranya atau antara lain adalah terjadinya pernikahan sebelum lahirnya Undang-Undang tahun 74. Kemudian keraguan-raguan atas sahnya pernikahannya atau adanya perkawinan untuk perceraian. Nah, bagaimana prosedurnya untuk mengajukan isbat nikah? Maka yang pertama, kawan-kawan mengajukan kepada pengadilan agama dengan mengajukan surat permohonan, membuat surat permohonan baik melalui diri sendiri maupun dengan melalui kuasa hukumnya kalau menggunakan kuasa atau pengacaranya. Sehingga kalau sudah ada surat permohonannya dan surat-surat atau syarat-syarat yang lain lengkap seperti surat keterangan dari desa, surat keterangan belum tercatat di KUA, KK dan lain sebagainya, maka itu didaftarkan baik itu melalui langsung maupun melalui ekot. Nah, kemudian setelah registrasi maka kawan-kawan tinggal membayar panjar perkaranya. Kemudian setelah panjar sudah selesai, kawan-kawan mempunyai nomor perkara, maka tinggal menunggu selanjutnya. Selanjutnya akan dipanggil oleh pengadilan untuk menghadiri sidang. Nah, setelah proses pemanggilan maka saudara-saudara menghadiri persidangan baik melalui kuasa hukumnya maupun datang sendiri. Kemudian ikuti proses persidangannya sampai putusan. Nah, kalau sudah putus maka dengan salinan putusan itu kawan-kawan bisa mempunyai dasar untuk mengeluarkan
buku nikah kepada KUA. Nah, sobat hukum, itulah dia tentang isbat nikah dan dampak bagi orang yang belum mempunyai buku nikah serta prosedurnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama saya, Advokat Muda.